Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Aji Saputra dengan NIM 40040319650025. Saat ini aku sedang berkuliah semester 4 di Universitas Diponegoro Semarang dengan program studi S1 Terapan Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2019. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membuat alat pengendali temperatur atau merancang sistem pengendali temperatur air berbasis Arduino Uno atau menggunakan microcontroller Arduino Uno. Nah, adapun alat ini dibuat yaitu sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah praktikum pemodelan dan identifikasi sistem serta praktikum sistem pengaturan. Nah, sebelum kita ke penjelasan alat dan cara kerja alat serta yang lain-lain, di sini aku akan menjelaskan alat dan bahan yang digunakan serta total biaya yang aku keluarkan untuk membuat alat ini. Yang pertama, di sini aku menggunakan Arduino Uno sebagai microcontrollernya. Harganya 71.000 satu microcontroller atau satu Arduino ini. Nah, selanjutnya ada sensor thermocouple tipe K dan modul Max 6675. Ini sepasang harganya 60.000. Terus selanjutnya aku juga menggunakan sensor DS18B20 atau sensor waterproof, harganya 17.000 satu pitch. Kemudian ada heater atau alat pemanas. Alat pemanas ini berdaya 350 watt, harganya 17.500. Nah, selanjutnya ada solid state relay 25DA. Aku beli satu, harganya 45.000. Kemudian ada keypad 4x4. Ini bisa terlihat 4x4, harganya 7.000 satu piece. Kemudian ada gelas takar 1 liter, harganya 12.000. Nah, selanjutnya ada LCD harganya 17.000 satu piece. Kemudian ada I2C ini harganya 16.000. Jadi I2C ini untuk dipasangkan ke LCD ini ya. Jadi nanti akan menghemat kabel. Kemudian resistor 4,7k ohm, aku beli satu, harganya 1.000. Kemudian ada kabel port Arduino, ada kabel jumper. Nah, untuk kabel jumper ini aku beli 3 tipe, ada yang male to female, ada female to female, ada male to male. Nah, kabel port ini harganya 6.000. Kemudian kabel jumper ini satu pak, isinya 40, kemudian dengan ukuran 20 cm, harganya 13.000. Kemudian dikali 3 jenis, karena aku beli 3 jenis untuk kabel jumpernya ini, jadi harganya 39.000. Kemudian bahan selanjutnya adalah box elektronik plastik, bahannya plastik ya. Harganya 13.000 dengan ukuran 12 x 6 x 4. Kemudian ada double tap. Di sini double tap warna hitam segulung gini, harganya 9.000. Jadi kurang lebih total biaya yang aku keluarkan untuk membuat alat ini adalah sekitar 330.500. Nah, selanjutnya ini ada alat yang digunakan. Alat yang digunakan pertama ada isolasi. Isolasi di sini aku gunakan untuk menghubungkan kabel. Jadi untuk menutup kabel yang disambungkan supaya tidak ada kebocoran arus. Kemudian ada obeng. Obeng di sini aku menggunakan 2 obeng ini. Obeng yang ini tuh untuk memutar kecerahan di LCD. Jadi kecerahannya bisa diatur karena dia bolongannya kecil nih. Nah, makanya itu harus diputar menggunakan obeng yang kecil. Kemudian obeng yang ini untuk membuka penutup box. Kemudian ada tang untuk mengencangkan kabel yang disambungkan. Di sini ada solder dan timah. Solder di sini untuk menyolder ya. Aku menyolder ini untuk I2C. Nah, di sini bisa terlihat I2C-nya ditempel itu menggunakan solder. Kemudian resistor pun aku solder karena pada alat ini aku tidak menggunakan bor. Nah, selanjutnya di sini ada gunting, seperti biasa mungkin gunting untuk menggunting double tap, untuk menggunting kabel dan lain-lain. Ini adalah alat-alat yang aku gunakan untuk membuat alat pengendalian temperatur air ini. Nah, selanjutnya ada gergaji besi dan cutter. Mungkin aku tidak memfotonya. Gergaji besi dan cutter aku gunakan untuk membelah boxnya. Jadi nanti dibelah boxnya sedikit untuk jalannya kabel. Nah, selanjutnya di sini ada layout alat. Pada layout alat ini kurang lebih alatnya tuh seperti ini ya, layout alatnya. Nah, bagian bawah ini kotak pertama di sini adalah bagian bawahnya, yang ini adalah bagian atasnya. Nah, pada bagian bawah ini aku menempatkan Arduino dan solid state relay. Jadi di bawahnya.
Kemudian di atasnya ini ada LCD dan keypad. Jadi nanti si kotaknya bakal dilubangin sekotak LCD, kemudian LCD ditempel, menimbul keluar. Kemudian keypadnya juga ditempel di bawah LCD. Untuk menempel Arduino dan SSR saya menggunakan double tap, keypad pun saya menggunakan double tap. Nah kemudian untuk LCD ini saya menggunakan baut karena LCD kan menempel ya, jadi nggak bisa menempel di dalam box, jadi dia nggak bisa ditempel menggunakan double tap, jadi dia harus dibaut. Makanya untuk LCD ini saya menggunakan baut. Nah ini kurang lebih tampilan dalamannya. Di sini ada bisa terlihat bahwa sama ya, ini bagian bawahnya ada Potek solid state relay, kemudian ada Arduino Uno-nya menghadap ke sini ya, menghadap ke sini portnya. Kemudian ini adalah tampilan dalamnya, karena tadi LCD-nya saya masukkan, kemudian dia akan menimbul. Nah seperti ini bisa terlihat ya. Kurang lebih untuk ukuran layar LCD-nya itu adalah 7x3 cm untuk LCD 16x2 ini. Kemudian ini adalah kabel port dari si keypad-nya. Selanjutnya kita ke wiring. Setelah tadi mempersiapkan alat dan bahan-bahan yang digunakan, kita wiringkan itu semua. Kurang lebih wiringnya seperti ini. Ini ada keypad, ada header, ada Potek, SSR, ada I2C, ada Arduino-nya sebagai microcontroller, ada sensor DS18B20. Nah pada alat ini saya menggunakan sensor 18B20 karena memang sesuai yang diintegrasikan praktikum sebelumnya, sensor 18B20 ini memiliki performa yang lebih baik karena memang dia tipenya waterproof ya, sedangkan yang thermocouple itu kan memang bukan tipe waterproof, jadi dia dikhawatirkan menyetrum apabila dimasukkan ke dalam air. Nah di sini bisa terlihat keypad dimasukkan ke pin nomor 4 sampai pin nomor 11. Kemudian di sini ada heater, ada SSR-nya. Di sini SSR dimasukkan ke pin ground dengan pin nomor 3 Arduino. Kemudian di sini ada sensor DS18B20. Untuk kabel data di sini dimasukkan ke pin nomor 2 Arduino. Kemudian ada yang dimasukkan ke VCC dan ground. Oh ya, tidak lupa pada sensor DS18B ini ditambahkan resistor ya. Jadi ini antara data dan VCC itu ditambahkan resistor. Kemudian di sini I2C, SCL dimasukkan ke pin A5, SDA-nya dimasukkan ke A4. Kemudian di sini ada VCC dan ground. Nah, kurang lebih wiringnya seperti ini. Bisa terlihat sendiri teman-teman semua. Nah, ini adalah tampilan dalamnya ya, kurang lebih seperti ini yang saya wiringkan. Memang di sini sepertinya sedikit acak-acakan karena memang boxnya terlalu kecil, sedangkan kabelnya yang saya pakai terlalu banyak. Jadi kemarin terlalu banyak kabel yang digunakan sehingga memang menumpuk nih di dalam boxnya, makanya tidak terlihat Arduino-nya, SSR-nya, kemudian rangkaian-rangkaiannya. Tapi untuk wiring kurang lebih seperti ini. Nanti tinggal ditambahkan saja resistor antara di yang kuning ini, data dari sensor, kemudian dengan VCC yang dari sensor. Lebih seperti ini nih. Nah, selanjutnya ini adalah alat. Nah, kurang lebih untuk alatnya seperti ini. Ini adalah alat yang sudah jadi. Seperti yang sudah ditampilkan di layout sebelumnya, yang saya jelaskan juga. Di sini ada Arduino, ada LCD-nya. LCD-nya memuncul ke depan seperti ini. Kemudian di sini ada keypad-nya. Kemudian ini tampak dari kanan, ini tampak dari bawah. Di sini ada kabel port. Sini yang hitam ini adalah colokan untuk heater. Ini tampak dari kiri, kemudian ini tampak dari depannya. Di sini ada yang hitam dan yang putih. Yang hitam ini adalah sebagai sensor. Nah, yang putih ini adalah heaternya. Nah, ini kurang lebih tampilan alatnya tadi seperti ini. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan spesifikasi dari alatnya. Jadi alat yang saya gunakan ini ada spesifikasinya. Yang pertama, alat ini tuh dapat mengendalikan temperatur air pada wadah dengan kapasitas 1 liter karena memang di set dapat mengendalikan pada 1 liter. Jadi spesifikasinya itu alat ini dapat mengendalikan temperatur air dengan kapasitas 1 liter air. Nah, kemudian metode kontrol yang digunakan adalah metode kontrol on off. Jadi dia bakal apabila sudah mencapai nilai maksimum atau nilai set point, jadi akan mati hidup karena memang kontrol on off seperti itu. Nah, selanjutnya adalah nilai set point yang dapat diatur adalah maksimal 99 derajat Celcius. Itu udah panas banget ya, sampai 99 derajat.
Kemudian spesifikasi yang keempat adalah kontrol diferensial dapat diatur hingga 9 derajat Celcius. Misalkan nih set point yang diatur adalah 50, terus kontrol diferensialnya adalah 9 derajat, maka dia bakal on off pada rentang 54,5 derajat Celcius sampai 45,5 derajat Celcius. Dalam rentang itu dia akan on off, sistem bakal on off. Seperti itu kurang lebih. Nah, spesifikasi selanjutnya adalah set point dan kontrol diferensial itu bisa diatur melalui keypad. Jadi nanti di keypad ini kita bisa mengatur nih set pointnya mau berapa, kemudian diferensialnya berapa, seperti itu. Nah, spesifikasi selanjutnya adalah proses pengaturan parameter dan akuisisi data dapat dilihat di LCD 16x2. Jadi, ketika kita mengakuisisi data nih, akuisisi yang terbaca di komputer juga akan terlihat di LCD. Jadi nanti ketika dia membaca, misalkan suhunya 20, karena sistem ini kan pemanas ya, jadi nanti suhunya bakal terus naik. Nah, ketika kenaikan itu, proses kenaikan suhu itu akan dibaca oleh si microcontroller, kemudian akan ditampilkan di LCD, kemudian juga akan dikirimkan ke komputer. Jadi di sini proses pengaturan parameter dapat dilihat di LCD ini. Jadi ini adalah fungsi dari LCD untuk alat ini. Nah, spesifikasi selanjutnya adalah alat ini tuh dibungkus menggunakan box plastik ya, emang ini udah menggunakan box plastik. Baik, langsung saja kita ke simulasinya atau demonstrasi dari alat ini. Apakah alat ini bisa berjalan sesuai spesifikasi yang diminta di sini? Baik, langsung saja kita ke simulasi alatnya atau demonstrasi alat pengendali temperatur air ini. Pertama di sini heater dan sensornya masukkan terlebih dahulu ke gelas takar yang berisi air 1 liter di sini. Untuk sensornya saya tempelkan berdekatan karena nanti agar lebih akurat saja membaca suhu ya teman-teman semua. Oke, untuk itu kita langsung saja nyalakan heaternya, colokan. Sini colokin aja. Kemudian kabel portnya masukkan. Setelah dimasukkan, LCD-nya akan menyala jadi warna hijau seperti ini. Kemudian kita upload program. Nah, setelah diupload program, di sini bisa terlihat ya dan uploading, berarti programnya telah diupload, telah berhasil diupload. Selanjutnya kita meng-set di sininya. Nah, apabila sudah terupload program, maka tampilan utama adalah set on off. Set on off ini nanti kita bisa mengatur nih set pointnya berapa sesuai spesifikasi tadi. Maksimalnya adalah 99 derajat. Kemudian selanjutnya adalah di sini ada tekan mulai. Jadi ketika udah mengatur nih set pointnya dengan diferensialnya, kita bisa mulai dari alat ini. Kemudian ini ada check on off-nya. Tadi apabila kita udah memasukkan set point dan diferensialnya, kita bisa mengecek udah sesuai atau belum nih set point dan kontrol diferensialnya. Oke, kita set on off terlebih dahulu. Set point, oke. Set pointnya 50, kontrol diferensialnya 4. Nah, cek terlebih dahulu, cek on off. Nah, udah sama ya. Oke, kita langsung aja ke simulasi atau dijalankan. Kita menggunakan aplikasi Data Logger ini untuk mengatur ini ya, untuk mengakuisisi data. Nah, kita menggunakan Arduino Data Logger ini untuk mengakuisisi datanya. Scan port terlebih dahulu. Oke, tinggal dikonekkan. Oke, start recording. Suhu yang dibaca oleh LCD akan sama dengan yang dibaca oleh aplikasi Data Logger. Kita akuisisi sampai suhu 50 derajat ya. Jadi nanti ketika dia sudah 50 derajat, mencapai set point, kemudian dengan kontrol diferensialnya 4, berarti ketika 52, heaternya akan mati.
sampai 48 derajat. Kemudian di 48 derajat heaternya akan menyala lagi. Jadi dari rentang 52 sampai 48 heaternya akan on off. Nah, suhu sudah mencapai 49 derajat yang dibaca. Tunggu saja. Nah, 50 sudah mencapai set point. Kemudian nanti dia ketika sampai 52 derajat harusnya dia mati. Dibuktikan dengan indikator dari heater, karena memang indikatornya nggak ada nih, udah mati, tapi heater ini tetap berfungsi ya. Maka nanti kita bisa melihat on off-nya dari suhu. Nah, jadi udah sampai 50 kan dia turun lagi. Nah, kemudian ini naik lagi. Itu menandakan bahwa heaternya tuh mati hidup. Kita lihat di sini apabila sudah 52, oke. Harusnya dia turun lagi. Nah, dia turun lagi tuh, sudah mencapai 52, dia turun lagi 50, 9, 48. Nah, ketika sudah 48, dia akan naik lagi. Dia on off-nya seperti itu. Sampai settling time yang kita inginkan ya, kontrol on off ini. Nah, kemudian apabila akuisisi data ini sudah mencapai yang kita inginkan, kita bisa meng-stop recording untuk menghentikan akuisisi data ini melalui Arduino Data Logger. Stop aja recording. Kemudian apabila kita ingin datanya, kita bisa langsung klik ini ya, Step to MS Excel. Oke. Nah, ini udah terbacakan ya suhunya, waktu, kemudian tanggal berapa ini. Baik, tadi sudah didemonstrasikan alat yang saya buat untuk mengendalikan temperatur air menggunakan microcontroller Arduino Uno. Apabila ada salah kata dalam pembuatan video ini, atau dalam simulasi ini, atau dalam demonstrasi video ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, satu lagi, semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua.